dipandang oleh Allah. Karena Allah itu memandang ke dalam qalb. Berarti sedekah itu ingin diapresiasi hanya oleh Allah. Jadi sebelum bersedekah, bertawuz, ya, minta ampun, minta diperlindungi Allah Ta'ala daripada rasa ria, rasa ujub, rasa sombong. Nah, kemudian kalau bisa ya dalam hati kita baca syahadat kita kalau soal bersedekah, supaya kolbu ini hanya berniat untuk menggapai ridho. Kira-kira begitu ya. Jadi silakan bersedekah dengan mengelola hati setiap saat. Ya. Lalu dikit, jangan ceritakan kepada orang bahwa kita memberi, kita ngasih. Jadi kita kalau memberi bersedekah itu PR-nya panjang. Pertama, mengikhlaskan hati. Yang kedua, tidak sum'ah, tidak diposting, tidak diceritakan, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana jadi murid rohani ya? Saya kurang dengar tadi itu. Ya, karakter dari ruh itu suka mengenal Allah. Maka murid rohani keinginannya cuma satu, ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadilah orang-orang yang haus kepada ilmu-ilmu tentang Allah, ilmu-ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Buya. Sekarang pertanyaan ketiga, Buya bertanya, bagaimana cara menjaga hati biar tetap ikhlas? Terkadang awal ibadah sudah berusaha untuk ikhlas, tetapi ketika menjalankan ibadah ada saja timbul dalam hati rasa ingin dilihat orang. Iya. Pertama, Imam Suhrawardi mengatakan, man laisa lahu syekhun la yuflih abada. Orang yang tidak punya guru yang dijadikan contoh, maka tidak pernah sukses sama sekali. Maka muncul ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu teladan yang baik. Teladan di situ artinya contoh. Mencontoh ikhlas Nabi kan kita nggak bisa lihat. Nabinya sudah wafat secara fisik. Walaupun secara rohani kita masih merasakan kehadiran, kedekatan beliau kepada kita semua, namun secara fisik kan belum. Maka kita butuh guru yang zahir. Maka carilah guru yang tulus. Guru yang kolbunya selalu mengarah kepada usul, kepada Allah SWT, keikhlasan kepada Allah. Nah, kalau nggak punya contoh, orang yang tulus, kita nggak bisa kemudian ikhlas itu gimana? Nah, itu pertama. Yang kedua, pelajarilah zikir-zikir dari guru-guru mulia tentang zikir kolbu. Karena penyakit ikhlas itu, penyakit tidak ikhlas, penyakit ria itu ada pada kolbu yang tidak berzikir. Jadi gampangnya gini, kalau kolbu ini sepi dari nama Allah, siap dan tunggulah akan banyak penyakit-penyakit kolbu bertebaran di dalamnya. Nah, karena kita ini setiap hari, saya termasuk, ini membiarkan kolbu ini ternodai, kotor, ya, maka harus ada ilmu mengenai cara membersihkannya. Dan itu harus cari guru, nggak bisa lewat YouTube, ya, nggak bisa lewat online begini. Tapi cari guru yang bisa membimbing kita semua. Ya. Minimal 2 itu ya. Minimal 2 tadi. Semoga bermanfaat. Ya. Mohon penjelasannya, Buya. Siapakah nama rohani kita yang sebenarnya? Nama rohani itu hak dari baginda Nabi atau pewaris tunggalnya setiap masa yang disebut Khatmul Aulia ataupun Al-Ghaus di setiap masa. Jadi saya tidak punya otoritas untuk mengetahuinya. Saya hanya punya tugas untuk menyadarkan kita bahwa kita ini sebenarnya punya nama fisik, juga punya nama yang tidak fisik. Gitu ya. Itu tugas saya cuma itu ya. Nah, nanti semoga kita bisa bertemu dengan orang yang mengerti nama itu. Kalau wali-wali Allah dulu mereka ibadah, ritual, mujahadah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun.
Ya Pak, itu kemudian Allah berikan, Allah kasih tahu namanya lewat malaikat, lewat mimpi ketemu Rasulullah. Itu pun tidak diberikan nama yang lengkap. Ya. Kebanyakan saya bertemu orang-orang soleh, Rasulullah manggil nama dia Maulana. Maulana apa gitu. Ya. Itu nama, ya. Itu nama di alam sana, nama ruh. Saya sudah ketemu beberapa syaikh, itu dipanggil oleh Rasulullah dalam mimpinya, dalam keadaan transnya, itu dengan panggilan Maulana. Itu udah sama dengan nama ruh. Nama ruh ini dia pecahan daripada nur baginda Nabi SAW. Maka nama ini nama-nama kebaikan, nama-nama positif, nama-nama yang merupakan karakter-karakter kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya cuma kewajibannya menyampaikan agar kita sadar bahwa ada nama ruh selain nama fisik. Ya, sebelum tubuh kita di sini, kita kan punya ruh. Kalau di sini kita nggak punya KTP, nggak punya nama, kita nggak bisa beli ini, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa belanja aja, kita harus registrasi belanja online. Pak Muslim misalnya, masuk namanya di Lazada, Tokopedia atau apa, OLX misalnya gitu ya. Masuk terregistrasi namanya. Jadi salah satu inti-inti kehidupan itu salah satunya nama. Tapi banyak yang nggak percaya juga. Ya kita nggak maksa juga sih. Siapa juga yang maksa. Bahwa nama itu penting. Siapa yang kenal diri, bakal kenal Allah. Diri itu ada namanya. Nah, nama diri kita siapa? Nah, itu yang bertahap nanti kita akan mengenal orang yang bisa menyebut nama ini, insya Allah. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya Buya. Assalamualaikum Buya.